Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sebuah hadis dari Abdullah ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, Ibnu Hibban, Rasulullah SAW bersabda, "Wahai para sahabat, maukah kalian saya tunjukkan orang-orang yang tidak akan tersentuh api neraka?" Kemudian para sahabat menjawab, "Mau ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah menjawab, golongan manusia atau orang-orang yang tidak akan tersentuh oleh api neraka, kemudian Allah masukkan ke dalam surganya. Yang pertama adalah golongan orang-orang yang dinamakan hayyin. Siapa yang dimaksud dengan golongan hayyin itu? Yaitu golongan orang-orang yang memiliki sifat lemah lembut di dalam bersikap, di dalam berperilaku. Ini telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW yang memperlakukan kelembutan terhadap sahabat yang berkhianat di dalam peperangan, membocorkan rahasia pasukan kaum muslimin kepada orang-orang kafir atau lawan perang yang akan dihadapinya. Para sahabat yang lain akan membunuhnya. Ya, kemudian Rasulullah SAW dengan bijaksana, jangan dibunuh dulu. Saya interogasinya dulu, saya tanyakan dulu mengapa dia melakukan seperti itu. Ketika setelah ditanya oleh Rasulullah SAW, orang yang membocorkan rahasia pasukan orang muslim tadi itu ternyata adalah dulu ikut perang Badar. Kenapa sampai dia membocorkan rahasia pasukan muslim? Karena dia seorang yang tidak punya, kemudian khawatir ya, nanti kalau perangnya ini kalah, ditawan oleh musuh, tidak ada yang menebusnya. Itu alasan kenapa ada oknum pasukan muslim yang membocorkan rahasia pasukan muslim kepada orang-orang kafir Quraisy, sehingga Rasulullah membebaskan. Itulah contoh daripada kelembutan sikap bijaksana Rasulullah SAW yang memiliki, yaitu kelembutan hati. Nah, inilah yang harus kita contoh, kita teladani. Akhir-akhir ini banyak perilaku-perilaku yang menggambarkan kekerasan, kegarongan dalam bersikap. Ada yang mencuri ayam, dihakimi sendiri, mencuri sepeda motor, dihakimi sendiri, dipukuli. Ini banyak terjadi seperti ini. Oleh karena itu, di dalam menyikapi persoalan-persoalan dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat ini, kita harus bijak. Bahkan ada suatu kisah seorang pencuri yang masuk ke dalam dalemipun Pak Yai. Itu tidak langsung dipukul, ditangkap, tidak. Masuk ke dalam rumahnya Pak Yai, gak bisa keluar. Kemudian ditangkap oleh santri disuruh
masak, lah pencurinya tadi itu disuruh makan. Nah ini. Nah justru dia menyadari taubat kesalahannya itu adalah merupakan kesalahan. Akhirnya sekarang jadi seorang kiai ulama. Nah ini. Jadi tidak langsung kemudian dipukul, kemudian dihakimi sendiri, tidak. Ini ya. Jadi lemah lembut di dalam bersikap, di dalam berperilaku, ini harus kita tumbuhkan dalam kehidupan sehari-hari di dalam menemui persoalan-persoalan di tengah-tengah masyarakat atau di rumah atau di kantor atau di mana saja dengan kelembutan yang telah dicontohkan baginda Rasulullah SAW. Dan inilah nanti orang yang tidak akan tersentuh oleh api neraka, lalu Allah masukkan ke dalam surganya bagi orang yang mempunyai sikap lemah lembut kepada siapa saja, bahkan kepada musuh kita, kepada orang yang telah menyakiti kita, orang yang menzalimi kita, kita perlakukan dengan kelembutan. Yang kedua, orang-orang yang tidak akan tersentuh oleh api neraka, langsung Allah masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah orang-orang yang memiliki sifat lain. Apa sifat lain kalau maksudipun? Inggih menika tiang yang memiliki sifat rendah hati. Rendah hati, kerendahan hati, tidak ego, tidak sombong, tidak egois. Bagaimana telah dicontohkan baginda Rasulullah SAW dengan kerendahan hatinya. Seorang Yahudi yang buta disuapi oleh Rasulullah SAW. Ya. Karena kerendahan hati Rasulullah SAW. Inilah akhirnya ketika Rasulullah SAW wafat digantikan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq, seorang Yahudi yang buta tadi itu merasa beda. Yang memberi suapan tadi itu ternyata setelah diberitahu yang menyuapi dulunya sebelum saya, maksudnya adalah Abu Bakar As-Siddiq, adalah Rasulullah. Sehingga orang Yahudi yang buta tadi itu terketuk hatinya, kerendahan hati Rasulullah SAW, langsung masuk Islam. Inilah diantara kerendahan hati ya yang harus kita tanamkan kepada diri kita, kepada bawahan kita, kepada fakir miskin kita. Jadi kita jangan sampai tinggi hati. Kita itu adalah makhluk Allah, tidak punya kekuatan apa-apa. Semuanya itulah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Karena apa? Jabatan adalah amanah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hartanya titipan juga nanti akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak usah kita berlomba, bersikut-sikutan, kemudian saling menghujat antara satu dengan yang lainnya. Karena semuanya itu adalah ada tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita miliki yaitu sifat rendah hati dengan siapa saja, ya. Kemudian yang ketiga, siapakah orang yang tidak akan tersentuh api neraka, langsung Allah masukkan ke dalam surganya, yaitu golongan gharibin. Siapa itu golongan gharibin itu yaitu golongan orang-orang yang mudah bergaul, mudah senyum, mudah memaafkan. Jadi tidak membeda-bedakan dalam berteman, tidak berkelompok-kelompok dalam bersahabat. Semua sama, dirangkul semuanya, yang kecil, yang muda, yang tua. Semua diemong, diguyupi semuanya. Ucapannya menjadi penyejuk hati. Bila dekat dia merasa dingin. Ya, inilah orang-orang yang mudah bergaul
orang-orang yang mudah guyubi, mudah merangkul, mudah menjaga ketentraman, ya, mudah menjaga kerukunan, guyub rukun, mengayomi, menciptakan suasana yang damai, tentrem. Inilah orang-orang yang tidak akan tersentuh oleh api neraka dan Allah masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat adalah golongan orang sahilin atau syahal, yaitu adalah golongan orang-orang yang mempermudah kesulitan orang lain. Dermawan, ini ya, ringan tangan, memudahkan kesulitan orang lain. Ya, ini adalah orang-orang yang nanti di akhirat tidak akan tersentuh panasnya api neraka. Demikian 4 golongan manusia yang tidak akan tersentuh oleh api neraka, langsung Allah masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita tergolong termasuk 4 golongan tersebut, sehingga kita nanti di akhirat tidak akan tersentuh oleh api neraka, langsung Allah masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.